surat Roma. Silakan Pak David. Iya pagi Pak Wiwit. Ya, thank you buat Pagi-pagi. ininya, kesempatannya. Kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita dari Roma 2 ayat 12 sampai 29. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan apa Allah akan menghakimi orang yang tidak mengenal hukum Taurat di hari penghakiman nanti? Boleh ada yang mau sukarela jawab atau langsung saya tunjuk aja? Langsung aja deh ya, biar cepat ya. Eh, Bu Fitri atau Bu Idawati, silakan. Ya, pagi Pak. Bagi-bagi. Yang pertanyaan pertama untuk apa namanya? Dengan apa yang nggak mengenal hukum Taurat ya? Dihakiminya dengan hati nuraninya Pak. Itu ada di ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan atau saling membela. Itu Pak menurut saya. Oke. Ya, Bu. Thank you. Kalau Bu Ina dan Lydia, bagaimana Bu? Setuju atau ada tambahan yang lain? Allah akan menghakimi orang tidak mengenal hukum Taurat di hari penghakiman tadi berdasarkan tanpa hukum Taurat atau dibinasakan, yaitu dengan murka dan geram. Iya, saya juga sama tadi sama Bu Fitri ya, di yang ayat 12 juga sama ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang berbicara memang hati nuraninya sih Pak. Iya. Oke. Jadi orang yang tidak mengenal hukum Taurat, hati nuraninya jadi Taurat buat dia ya. Sehingga hati nuraninya, suara hatinya yang akan menghakimi dia. Oke. Oke, semua sama kali ya. Ada yang beda nggak di sini? Nggak Pak, ada ya? Pak, aku mau tanya, kalau aku jawabannya gini gimana Pak? Dari Roma 3:23, dari Roma 6 ayat 23, terus dari Roma 5 ayat 12, dosa menjalar dari zaman Adam sampai dengan sekarang gitu. Kalau jawabannya gitu gimana Pak? Iya, memang dosa buktinya menjalar. Memang maksudnya kenyataannya memang begitu. Tapi nanti sampai di hari penghakiman, waktu dia dihakimi, apa yang akan menjadi standar gitu loh untuk menyatakan dosa-dosa dia, bahwa dia bersalah, bahwa dia patut binasa. Nah, itu adalah hati dia sendiri karena dia nggak ada. Jadi hukum yang dia kenal sendiri ya, hukum yang dia kenal, hukum yang dia sadari di dalam hatinya, itu yang akan menghakimi dia. Itu sih maksudnya. Oke, ya saya pikir itu semua sama lah ya. Kita lanjut dulu ya. Atau ada pertanyaan lagi boleh langsung aja nggak apa-apa ya. Pak, Kalau ada, apakah artinya orang yang belum kenal Tuhan sama sekali, dia juga dihakimi dengan hati nuraninya, berarti gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Dan dia selain hati nuraninya, ya oleh hukum-hukum yang dia yakini. Artinya gini, oleh Yang dia standar tahu ya? yang dia, iya yang dia tahu. Dan nanti, ya saya pernah dengar satu kesaksian, ya orang Buddhis yang mati, dia bunuh diri, tapi kemudian dia hidup lagi ya, karena waduh itu orang-orang apa teman-teman mamanya yang Kristen itu tuh satu tuh doa apa 8 orang doa syafaat terus. Ya akhirnya dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus dan dia bilang waktu dia
dia merasa paling benar dia. Maksudnya gini, dia dari umur 6 tahun, 7 tahun dia sudah belajar agama Buddha dan dia sudah mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang anak kecil aja udah mulai tanya. Nanti kalau mati kemana? Ya manusia kenapa begini hidupnya? Jadi udah tanya tentang kekekalan gitu. Dan dia takut sekali, dan dia pengen sekali masuk nirwana. Jadi dia tuh rajin banget belajar dan sembahyang. Ya, dia merasa dia orang baik-baik. Nah, dia nggak bunuh orang, dia nggak. Jadi standar dosanya kan gitu. Gue nggak bunuh orang, gue nggak jahat orang. Jadi standar dosanya Buddha itu sangat subjektif. Ya, jadi pokoknya aku tidak menyakiti orang, aku nggak rugiin orang, gitu. Ya aku orang baik, gitu kan. Nah, jadi tapi waktu dia mati, ini benar tuh, seperti yang firman Tuhan katakan di Roma 2 ini, bahwa nanti di Roma 2, saya jawab aja deh langsung deh, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi waktu dia mati itu, waktu dia dibuang ke tempat, maksud dia masuk ke tempat yang gelap itu, nah dia tuh tiba-tiba sadar. Dia tuh sadar banget bahwa dia itu berdosa kepada Sang Pencipta dan dia pantas binasa. Dia sadar dan dia sangat ketakutan, sangat gelisah, sangat nggak tenang gitu. Ya kan, waduh, celaka banget dah gitu, kayak gitu dia. Makanya begitu dia bangun, ditanya, mau nggak terima Yesus? Mau. Waduh, gue nggak mau masuk neraka lagi. Udah dia berdoa terima Yesus, ngaku dosa, terus dia minta lagi, boleh nggak doa sekali lagi? Oh boleh, dia doa lagi sekali lagi. Dia mau pastiin bahwa dia bener-bener doanya itu didengar Tuhan gitu loh. Ya, sampai kayak gitu. Jadi semua orang nanti di hari penghakiman, baik yang kenal Tuhan nggak kenal Tuhan, dia akan mengakui bahwa semua keputusan Tuhan buat dia itu adil, benar. Dia Ini yang dipakai standarnya Allah kan ya Pak ya? ya otomatis yang benar lah. Jadi gini, semua standarnya Allah. Tetapi semua manusia karena diciptakan oleh Allah, maka punya standar yang akan dia bisa terima standarnya Allah. Gini maksud saya. Nggak mungkin Tuhan bilang putih, kita bilang hitam. Nggak mungkin. Kita nggak bisa mengenal kehendak Allah sempurna, yes. Tetapi kalau soal benar salah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Tuhan bilang benar, kita bilang salah. Tuhan bilang salah, kita bilang benar. Itu nggak mungkin. Makanya di seluruh dunia, hukum itu sifatnya sama. Contoh, hukum pidana nggak bisa dibayar dengan kebaikan. Sebaik apapun, berapa dermawannya orang, kalau dia salah, dia akan masuk. Semua kebaikan nggak dihitung-hitung. Oh dia baik segala macam, enggak, salah ya salah, hukum. Tetapi memang hukuman itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Orang punya dosa yang sama, misalnya mencuri ayam, tetapi hukumannya bisa berbeda loh. Misalnya dia mencuri ayam karena kelaparan, atau mencuri ayam karena hobi, atau karena memang koleksi, atau memang dia jualan ayam gitu, dicuri jual gitu ya, memang buat bisnis, jadi mencuri bisnis gitu ya. Wah itu berat tuh. Nah sama di neraka juga hukuman manusia itu juga bertingkat. Ya, di surga juga pahala kita bertingkat. Nanti deh ya, cari ayatnya deh. Ada ayatnya. Ayatnya yang pasti di mana? Matius 11 ayat 20 sampai 24. Ya. Sodom Gomora itu udah berat. Ya, dia mengalami neraka di bumi ya. Waktu di bumi aja mereka udah mati karena api ya dibakar kan. Makanya ada bukti-bukti ketemu batu-batuan
sulfur. Nah, di neraka dia mereka dibakar dalam kekekalan. Nah, Tuhan bilang Kapernaum nanti di hari penghakiman hukuman kamu lebih berat dari Sodom dan Gomora. Jadi ada tingkatan tuh. Ya, ada tingkatan. Oke. Nah, terus kemudian Betsaida dan Korazim lebih berat daripada Sidon. Jadi beda-beda tuh kelasnya. Ya. Tuhan itu adil dah. Semua orang akan yakin, ya. Jadi jawabannya ya, orang-orang atau bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat akan diadili Tuhan atas dosa-dosa mereka pada hari penghakiman, bukan dengan hukum Taurat tapi suara hati mereka yang akan menjadi dasar hukuman bagi mereka, dan suara hati mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Dan ini akan terungkap semuanya pada hari penghakiman nanti, yaitu saat kedatangan Tuhan Yesus atau saat mereka mati. Ya, saat mereka mati ya mereka ketemu Tuhan, ya kan? Mereka ketemu apa namanya, ya itu hari penghakiman buat dia nanti, ya di dalam kekekalan juga nanti nih. Sekarang sih mereka masih icip-icip nih, ya kayak seperti yang di Lazarus dan orang kaya, ya mereka sudah mulai yang apa namanya, yang benar akan di pangkuan Abraham, bukan benar-benar dipangku sama Abraham. Kalau 1 juta orang dipangku ya gimana, ya kan, maksudnya tuh di tempat yang nyaman lah, di Firdaus, ya kan, nah bersama dengan Tuhan. Tapi nanti kita akan tinggal di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, ya. Dan orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka akan masuk ke dalam Gehenna, neraka api yang kekal. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat di hari penghakiman? Silakan Pak Willy ya. Pak Ronald, silakan. Ya, pagi Pak David. Pagi. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat di hari penghakiman nanti? Ya, mereka akan dihukum berdasarkan dari perbuatan mereka ya. Jadi kan mereka punya hukum Taurat, tapi mereka melakukannya apa? Jadi ya dari perbuatan mereka lah mereka akan dihakimi ya. Apakah mereka masih melakukan pencuri, mereka mengajarkan sesuatu, apakah mereka sendiri juga melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi balik lagi dinilai oleh perbuatan mereka sendiri sih, saya dapat seperti itu sih Pak. Ya, oke. Pak Willy, Bapak siapa? Pak Willy, silakan Pak Willy. Pak, Ada? saya Pak Ronald tadi Willy Pak. Oh, tadi Willy, tadi Ronald. Iya, oke, Ronald. Silakan. Ya, setuju dengan Willy Pak. Jadi sesuai dengan hukum Taurat mereka dihakimi Pak. Jadi diukurannya dengan hukum Taurat gitu. Harusnya mereka lakukan hukum Taurat yang benar itu di hadapan Allah gitu. Oke. Tapi kalau yang nggak melakukan sesuai dengan nggak benar sesuai melakukan hukum Taurat itu, maka dihakimi sesuai dengan hukum Taurat itu. Oke. Itu sih Pak. Ya. Nah, Bu Siska mungkin mau tambahin tuh Bu Eni. Saya jawabnya 12B ya. Allah menghukum orang yang berdosa sebab mereka memiliki hukum-hukum Allah yang tertulis tetapi tidak mentaatinya. Mereka tahu yang benar tapi tidak melakukannya. Keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang sekedar mengetahui apa yang harus diperbuat, melainkan kepada mereka yang melakukannya. Gitu Pak, saya jawabnya. Iya. Bagaimana dengan orang, masa nggak ada sih orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat semuanya gitu. Dia mempersembahkan korban, dia melakukan hukum Taurat, nggak selamat tuh. Ada yang bisa bantu?
Kayaknya nggak mungkin ya, Pak. Standarnya terlalu tinggi. Standarnya kan terlalu tinggi, Pak. Bagaimana dengan yang Lukas 18 ayat 9 sampai 14? Lukas. Orang Farisi yang saleh itu yang berdoa di bait suci itu. Aku tidak jahat. Aku Kan tidak memberzina. Aku memberi perpuluhan 2 kali seminggu. Puasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan dari semua penghasilan dia, iya kan? masalahnya yang di 16 tuh, Pak, di Roma 2 ayat 16 itu kan dibilang bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ini yang nggak bakal bisa lolos gitu loh. Iya. Orang bisa 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 kelihatan bagus di dalamnya ribut ini Pak yang di dalam ini. Jadi nggak ada yang bisa lolos gitu karena yang nggak kelihatan juga kena gitu kan. Pak David kemarin cerita tuh yang ada orang yang turun terus dihakimi dia nggak ngerasa nggak ada dosa tiba-tiba dikasih tahu dosa yang menurut dia remeh gitu loh, yang Iya. menurut dia kecil tapi itu dihakimi dengan itu gitu. Karena siapa yang bisa lolos dengan itu? Tambahin ya Pak. Ya. Sebetulnya Allah itu kan menghakimi tidak pandang bulu ya Pak, tapi semua orang kan dihakimi berdasarkan apa yang dia perbuat, berdasarkan pengetahuan mereka. Jadi yang seperti Wita dibilang, kita tuh nggak bisa lolos karena Allah mengadili dengan adil, nggak pandang bulu orang Yahudi segala macam atau bukan orang Yunani segala macam, tapi penghakiman Allah itu sama berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan hati nuraninya. Iya, oke. Iya deh, betul. Oke ya, kita lanjut ya kalau gitu ya. Pertanyaan yang pertanyaan ketiga, Ibu Emil, Ibu Elizabeth, silakan. Ibu Elizabeth ini Ya, orang Yahudi itu mau mengajarkan orang lain semua perbuatan yang baik sesuai hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi mereka hanya mau mengajar aja, tapi mereka tidak melakukannya gitu. Jadi ya hanya ngomongin orang jangan mencuri, jangan apa, tapi dia sendiri banyak yang melakukannya gitu. Jadi ya sama juga bohong gitu. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Pak Yosef, Bapak Himawan. Iya Pak, siapakah atau apa ciri-ciri dari orang Yahudi sejati itu? Itu ada di Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Ini jawabannya sih Pak, tapi saya dapatnya kalau di Yesus lebih melandaskan lagi gitu, apa itu Yahudi yang sejati di khotbah di bukit Pak, di Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Yesus mau kasih tahu bahwa inilah ciri Yahudi yang sejati itu Pak. Makasih Pak. Oke. Oke. Nah ini yang ketiga ini ya, ini menarik nih. Ini karena singkat ya, waktu kita banyak yang masih panjang, saya mau ini sedikit. Ayat yang ketiga, pertanyaan ketiga, siapakah atau apa ciri-ciri dari orang Yahudi sejati itu? Jadi ya memang kalau kita melakukan hukum Taurat, nggak mungkin kita bisa selamat. Ya walaupun berusaha melakukan itu semua, karena tadi ya kita nih kecenderungan hatinya memang, oh ya kita bisa berbuat baik, tapi hati kita ya apa namanya
punya motivasi yang nggak bener aja, ya kita lihat aja, terus kemudian pikiran yang buruk aja, udah deh langsung itu sudah dosa. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa lepas dari dosa hanya karena kasih karunia, hanya karena darah Yesus. Makanya orang Yahudi yang sejati itu mereka tulus, mereka hidup dalam kesalehan, dan mereka sadar bahwa mereka selamat itu bukan karena perbuatan baik dia yang melakukan hukum Taurat secara sesempurna mungkin, ya kan? Karena itu nggak mungkin, dan mereka bisa selamat karena kasih karunia Tuhan saja, karena itu waktu mereka mempersembahkan korban keselamatan mereka mengakui dosa mereka, dan mereka mengharapkan dan mereka beriman kepada belas kasihan mereka. Nah, itu yang menyelamatkan. Jadi sebelum ada hukum Taurat pun, ya, Abraham, ya mereka selamat karena dia, ya Abraham, terus kemudian juga kita percaya Nuh, ya, Kain, Habel, itu juga semua lakukan yang sama. Ya, bahwa untuk mendekat kepada Tuhan ada harga yang mesti dibayar, ada korban yang mesti dibayar. Itulah korban artinya, harga untuk mendekat kepada Allah. Ya, jadi hanya karena itu. Jadi mereka beriman kepada siapa? Kepada domba itu yang menghapus dosa mereka. Nah, itu adalah gambaran daripada Kristus. Makanya kita percaya, makanya nggak heran ya, di mana-mana bangsa manapun kalau mau mereka mendekat kepada yang ilahi, ya di dalam agama-agama kuno selalu mempersembahkan hewan. Ya, makanya di dinasti apa tuh yang tua sekali di China, ya, mereka rajanya setahun sekali itu naik tangga tuh tinggi, ya, sampai tinggi banget, satu bangunan yang tinggi sekali, dan di situ dia mempersembahkan korban, ya, sapi untuk minta pengampunan dari Tuhan. Dan naik tangga yang begitu tinggi itu juga sama juga dengan apa ya namanya, kebiasaan orang-orang di dalam perjanjian lama. Jadi kalau mereka mau datang berdoa, bersembahyang gitu ya kepada Tuhan, mereka akan naik ke bukit gunung, ya kan. Nah, jadi seperti kebiasaan Tuhan Yesus juga begitu, naik ke bukit. Ya, nggak ada tuh yang sembahyang turun ke lembah, selalu naik ke bukit karena mau datang mendekat lah istilahnya kepada Tuhan. Ya, sama waktu Abraham juga mempersembahkan korban, bahkan Yerusalem juga ada di dataran yang tinggi sebenarnya. Ya, nah jadi ya mereka yaitu orang-orang yang berharap kepada Tuhan, itulah yang diselamatkan. Nah, makanya Yahudi yang asli, Yahudi yang sejati itu adalah orang-orang yang disunat. Jadi sunat itu adalah lambang bahwa dia itu mengakui Allah Yahweh itu adalah Tuhannya, Yahweh itu adalah Allahnya, ya. Dan sunat itu tanda komitmen, perjanjian. Oke, perjanjian, ya. Nah, tetapi sunat yang sejati di sini di dalam Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, artinya bukan di luar gitu. Ya. Bahkan yang di luar itu sering munafik, cuman mau kelihatan orang aja, tapi dalam hatinya nggak benar, yang tadi Ibu siapa tuh yang katakan, ya, yang barusan ini. Jadi mereka bukan Yahudi asli, ya. Walaupun jadi yang mengandalkan keturunan, bangga akan keturunannya, terus kemudian memandang rendah orang, ya, yang bukan Yahudi, terus kemudian sampai sekarang, ya, mereka tuh begitu banget. Jadi saya pernah pergi, ya, terakhir tahun 2019 ada
saya pergi dan saudara saya juga ikut gitu, ada ipar saya, dan dia orangnya sangat marketing, maksudnya mulutnya tuh lemes banget, laki ya. Jadi dia ngobrol waktu lagi di Haifa tuh ngobrol sama orang bule gitu ya, orang Yahudi. Orang Yahudi juga akrab, cerita-cerita segala macam. Wah, dia udah merasa akrab, dia pengen foto. Jadi saudara saya itu pengen foto, ya, mau foto sama dia. Tahu nggak dia bilang apa? Saya nggak bisa foto sama kamu. Saya nggak boleh foto sama kamu oleh agama saya. Jadi jangankan nggak boleh makan bersama, foto bersama aja nggak boleh. Karena apa? Nggak selevel. Ya. Jadi dianggap orang di luar Yahudi itu kafir, gitu ya. Nah, sunat yang sejati adalah ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Ya, jadi pertobatan yang di dalam. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau Yahudinya kelihatan dia pakai baju yang jubah doa, ya kan, yang berumbai-jumbai, terus kemudian rambutnya kiwir-kiwir, ya, terus selalu ada di bait suci. Nah, itu dipuji orang, wah itu orang saleh, ya kan. Tetapi orang yang, nah, apa artinya sunat hati? Boleh ada yang bisa bantu? Maksudnya sunat hati yang sebenarnya itu apa sih? Hatinya benar di hadapan Tuhan dan pikirannya juga sudah diperbaharui dengan firman Tuhan. Itu bukan, Pak? Oke, hati yang benar. Ya, hati yang benar tuh bagaimana? Benar semua gitu. Enggak, Hati yang hatinya ya udah ya beriman kepada Tuhan Yesus benar. gitu, sudah lahir baru, Pak. Seperti Oke. gitu. Ya, bukan Ya. karena apa? Bukan Ya. karena usaha sendiri ya. Betul. Efesus 2 ayat 8-9. Ya, bagus. Benar ini. Sunat hati itu adalah lahir baru. Yes. Ini pandangan baptis. Ya. Baptist Confession of Faith. Yes. Ya, makanya Reform Baptis juga pandangannya itu. Sunat adalah tanda milik Tuhan. Nah, sunat lahiriah itu orang PL, tetapi orang baru sunat rohani. Apa sunat rohani? Lahir baru. Betul. Tapi gereja Presbyterian Reform di Indonesia nggak begitu. Stephen Tong nggak begitu. Ya, Ezra Soru nggak begitu. Karena mereka Presbyterian Reform. Sunat hati, sunat tanda perjanjian dengan Allah buat mereka itu adalah baptis. Makanya baptisan mereka sama kita beda. Jadi jangan pikir, oke, sebagai orang Kristen kita percaya itu bukan bendera hitam ya, bukan hal yang di luar Kristen, tetapi penafsiran mereka. Tapi kita nggak setuju sama penafsiran begitu. Makanya orang yang di luar, maksudnya orang dari Reform Baptis, orang dari itu, kalau dia di Abalef, kalau dia percaya, ya, dan dia mau bertumbuh di dalam gereja kita, mereka harus dibaptis. Walaupun mereka mengaku sudah dipercik di sana, itu bukan baptis buat kita. Karena iman mereka waktu dibaptis itu beda. Kalau mereka mengerti, kalau mereka belajar teologi, ya setahu saya sih kalau mereka mau dibaptis, mereka belajar dulu katekisasi. Jadi waktu dalam katekisasi pengertian mereka bukan Roma 6 ayat 23 seperti itu. Buat kita, orang yang dibaptis itu adalah orang yang lahir baru. Kalau nggak lahir baru, nggak dibaptis. Karena baptis itu tanda bahwa dia sudah bertobat dan dia terima Yesus sebagai Tuhan juru selamatnya. Bayi nggak bisa. Nah, mereka ada baptisan bayi. Stephen Tong ada baptisan bayi. Ya, Ezra Soru baptisan bayi. Deki Ngadas tuh baptisan bayi. Di sini semua reform, kebanyakan tuh reform Presbyterian. Ya, kecuali yang baptis ya. Tapi kalau di Amerika hampir semua reformnya itu baptis. Ya, jadi mereka tidak ikutin Westminster Confession of Faith, tapi Baptist Confession of Faith. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih sunat hati itu? Lahir baru itu intinya apa sih? Bapak Ibu kalau yang punya Alkitabnya, ini nggak usah ya, yang punya Eastword juga lebih bagus lagi. Coba lihat di TSK Cross Reference atau ini atau di Alkitab ya. Bapak Ibu lihat di dalam catatan kaki. Roma 2 ayat 23. Ya. Itu larinya, itu sebenarnya perkataan Paulus ini mengutip perjanjian lama.
Jadi sebenarnya perjanjian lama pun ya Musa sudah ajarkan inti daripada Taurat itu apa. Tetapi kemudian jadi legalisme. Jadi yang penting melakukan hukum Taurat. Tetapi intinya ini sunat hati. Bukan sekedar sunat secara jasmani. Itu maksudnya adalah sunat hati. Kalau sunat jasmani tanpa sunat hati, ya omong kosong. Itu cuma omong-omong. Ya cuma sakit doang di badan, tapi nggak ada efeknya buat keselamatan. Ya, jadi hukum Taurat itu mereka hidup dalam perjanjian lama, mereka bisa diselamatkan kalau mereka punya iman yang sama dengan PB sebenarnya, dengan perjanjian baru. Kita selamat ya karena kita juga menerapkan apa yang diajarkan dalam inti ajaran Taurat. Cuma bedanya iman kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu waktu Yesus disalib. Mereka beriman lihat ke depan, ke masa depan waktu Yesus disalib. Ya, tetapi imannya ini sebenarnya sama. Coba kita lihat di dalam, Bapak Ibu kalau lihat di dalam catatan kaki, ketemu nggak? Ya, Ulangan 20, Roma 2 ayat 29 ini. Itu referensinya kemana? Lihat nggak? Yang punya Alkitab atau Bible atau Sabda juga bisa referensinya. Larinya kemana? Larinya ke Ulangan 30 ayat 6. Yes. Coba baca Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Supaya engkau hidup. Kalau kamu disunat, tapi tidak mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kamu gak hidup. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Karena Paulus pun ngomong begitu di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16. Satu Korintus 16 ayat yang ke penutup tuh. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, jadi intinya lahir baru, apapun lahir mengasihi Tuhan. Makanya gereja di Efesus Wahyu 2 ayat 1-7. Tuhan Yesus katakan walaupun dia melayani Tuhan luar biasa menderita karena Tuhan. Ya, nggak munafik loh. Sungguh-sungguh berkorban buat Tuhan. Ya, bahkan dikatakan mereka tuh makan hati. Pelayanan makan hati. Dianiaya, makan hati, difitnah. Mereka susah menderita. Menyangkal diri pikul salib. Tapi Tuhan mencela mereka. Kamu sudah jatuh begitu dalam. Gak selamat loh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi intinya kasih yang mula-mula bukan hidup benar, ia tulus, mau melawan, ia bertobat. Bukan. Intinya lahir baru itu berdamai sama Tuhan. Lewat darah Yesus kita berdamai. Kita bisa berdamai. Damai hanya terjadi kalau ada hubungan kasih. Tidak ada perdamaian tanpa hubungan kasih. Waktu kita lahir baru, kita pertama kali mengalami kasih Tuhan. Kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Tuhan pertama kali, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi. Makanya orang-orang Buddha, ya Buddha Seci, walaupun pekerjaan sosialnya luar biasa diakui dunia, satu-satunya badan agama, jelas-jelas bawa agama, tapi dianggap yang paling tulus dalam membantu, ya terutama dalam bencana alam,
itu Yayasan Buddha Suci, termasuk di Indonesia, satu-satunya organisasi agama yang bisa diizinkan masuk ke daerah bencana alam tanpa perlu izin dari pemerintah. Mereka bisa mengumpulkan dana dan langsung terjun. Itu cuma satu, Yayasan Budi. Nggak ada yayasan Kristen satupun yang bisa. Islam pun nggak ada yang bisa. Jadi makanya harus koordinasi dengan Pemda, dengan BNPT, dengan apa tuh BNPB ya, bencana alam ya, Badan Penanggulangan Bencana Alam, apa segala macam tuh. Kalau nggak bisa. Tapi khusus Buddha Suci boleh. Jadi mereka, waduh, perbuatan kasihnya luar biasa. Tapi itu bukan kasih yang benar, karena kasihnya itu transaksional. Mereka berbuat begitu getol begitu karena apa? Mau menumpuk karma mereka. Dengan berbuat baik. Begitu mereka punya dosa yang juga dosa-dosa masa lalu sebelum mereka lahir. Mereka kan percaya reinkarnasi ya kan. Waduh, dosa-dosa itu dibayar dengan perbuatan baik mereka. Ya. Jadi bukan baik yang benar, bukan kasih yang benar itu tulus, bukan. Tetapi punya apa ya? Agenda untuk kepentingan diri sendiri. Itu egois namanya. Ya, jadi lahir baru itu adalah punya hati yang mengasihi. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu, kita semua nih, ngakuin kita sudah lahir baru. Satu, kita mengalami kasih Tuhan. Bukan tahu kasih Tuhan ya, tahu percaya Tuhan sayang, tapi merasakan Tuhan sayang. Kalau kita merasakan, kita akan bersyukur. Kita akan bersuka cita selalu. Kita akan mengasihi dia. Walaupun susah, kita akan terus semangat mengikut dia. Ya, kita akan mengasihi dia. Kita akan rindu semakin akrab dengan dia. Semakin rindu belajar Alkitab. Nggak semua orang belajar Alkitab karena rindu mengenal Tuhan. Ada yang buat pengetahuan, ada yang supaya bisa menghadapi orang lain. Ada tuh yang mau sekolah Alkitab supaya cepat jadi apologetik yang makin terkenal. Ada. Ya, ngobrol sama saya. Jadi tujuannya dia punya orang, kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu lah. Dia mau jadi apologetik dan sudah lumayan terkenal. Ini baru nih orang baru bertobat nih. Udah rame nih. Nah, dia mau sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Supaya lebih mantap lagi jadi apologetik supaya. Tetapi ternyata pribadi dia banyak ya perlu inner healing lah, banyak lah. Banyak belum beres. Makanya saya bilang enggak lah, ini orang mesti ikut SPK dulu. Saya bilang daripada saya nggak setuju untuk sekolah Alkitab. Enggak. Ya, belajar dulu deh. Apa maksudnya? Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Ya, dimuridkan. Jadi saya saranin dia dimuridkan, bukan sekolah Alkitab. Jadi itu ya sunat hati. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya kita hidup. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kita sudah berdosa. Berdosa itu hamartia, meleset dari targetnya Tuhan. Dari rencana Tuhan, dari rencana keselamatan Tuhan. Karena rencana keselamatan Tuhan adalah supaya kita berdamai sama Dia. Nah, berdamai di sini artinya ya punya hubungan yang akrab. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, hidup yang kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Mengenal di sini akrab. Akrab itu artinya ya punya hubungan kasih. Ya, oke. Sampai di situ ayatnya pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat mungkin kesimpulan silakan. Pak Dedi, Pak Yonatan. Iya, kesimpulannya apa ya? Pertanyaan 4. Pesan Tuhan yang saya dapat ya, penghakiman Tuhan kan tidak didasari oleh apa yang nampak di luar ya, atau hal-hal yang lahir ya, tetapi bersumber dari dalam hati. Karena dari hatilah terpancar keluar perkataan kita, perbuatan kita. Hati yang mengasihi Tuhan yang tadi pada aku juga sampaikan. Jadi lahir baru itu berbicara hati.
yang benar, hati yang mengasihi Tuhan. Iya. Ya, itu dari saya. Oke. Pak Wendy mungkin, Pak Aldo, silakan. Ya Pak, sama sih kalau saya sih. Jadi eh, penghakiman itu haknya Tuhan ya. Tuhan tuh juga tahu hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Jadi manusia sendiri pun tidak bisa eh, menipu Allah itu sendiri dengan berbagai cara yang dia dia punya ya. Jadi menurut saya sih segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati saya juga pun pasti Allah tahu, meskipun di luar saya pelayanannya luar biasa, di luar saya apa namanya sharingnya luar biasa, tetapi Allah tahu apa yang saya lakukan. Itu sih Pak. Iya. Oke. Uh, ya. Nah sekarang kesimpulannya, satu, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia akan menghakimi semua manusia di hari penghakiman nanti. Dan manusia tidak akan bisa membuat alasan bahwa mereka tidak mengetahui hukum Tuhan. Karena suara hati mereka sendiri. Jadi saya ingat, kita benar-benar harus selalu menyelidiki hati kita. Seperti yang Paulus ingetin di 1 Korintus 15. 1 Korintus. Ya. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus ada dalam kamu? Jika tidak, kamu tidak akan tahan uji. Kamu nggak selamat. Dan 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Gak selamat. Nah, jadi ini pekerjaan terus-menerus karena verbnya itu kata kerjanya adalah present. Jadi terus present aktif, terus-menerus. Kita harus ngecek hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita masih menikmati Tuhan? Ya, menikmati Tuhan itu menikmati hubungan dengan. Ada suami istri yang nggak selingkuh, bertanggung jawab. Ya, yang suami kerja banting tulang, ya, buat nafkahin keluarga. Istri merawat anak-anak, kerjain pekerjaan rumah, sediain makanan, cuci baju buat suami. Tapi dua-duanya ini nggak punya hubungan kasih lagi. Ini sudah bercerai sebenarnya. Ya, ini tinggal tunggu bom waktu aja meledak. Tapi sebenarnya mereka sudah jatuh begitu dalam. Artinya mereka udah nggak ada hubungan lagi. Ya, dan itu karena itu Tuhan tegur Efesus. Ya, dan Tuhan kasih warning. Kalau kamu nggak bertobat, aku akan angkat kaki dia. Artinya apa? Tuhan tinggalin mereka. Kalau Tuhan tinggalin, binasa mereka. Dan ya terbukti gereja itu hancur, walaupun hebat banget. Ya, gereja itu dipimpin oleh orang-orang yang hebat. Aquila, Priscilla, Paulus, Timotius, Tychicus, ya, Yohanes, Rasul Yohanes itu terakhir. Ya, tetapi akhirnya hancur dan nggak ada bekas. Bahkan kotanya itu cuma puing-puing kalau yang pernah ke sana. Tapi Smyrna sampai sekarang itu padahal gereja apa yang Tuhan bilang, di mata manusia kamu miskin, tapi di mataku kamu kaya. Sampai sekarang masih ada orang Kristen di sana. Masih ada gereja di sana. Ya. Jadi hubungan kasih itu sama Tuhan itu tandanya bahwa kita lahir baru. Ya, jadi tadi yang Pak Wendy ya tadi ngomongnya benar.
Pertanyaan pertama dalam Westminster Catechism ya, Short Catechism itu pertanyaan pertama dari ratusan pertanyaan ya buat orang yang mau dibaptis. Nomor 1, apa tujuan Kristen? Tujuan Kristen adalah menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, bukan menikmati me time segala, tapi menikmati Tuhan. Rindu sama Tuhan. Dan dia menikmati kehadiran Tuhan. Itu yang dia suka. Nah ini yang dibilang dalam Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan naik seperti Raja Wali. Ya, berlari dan tidak akan menjadi lelah. Tetapi orang yang kuat, kelihatannya kuat, hebat, dia berlari dan bisa jatuh tersandung, bisa menjadi lelah. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan orang yang begini pasti pengen memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan, nggak munafik ya, benar-benar nih memuliakan Tuhan, belum tentu menikmati. Nah ini lampu kuning, ya, tanda sunat, bukti seseorang lahir baru dan disunat hati adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oke, jadi sekali lagi, manusia tidak akan bisa membuat alasan bahwa mereka tidak mengetahui hukum Tuhan karena suara hati mereka sendiri yang akan menghakimi mereka. Jadi ada pendeta, saya pernah cerita nggak, pendeta itu yang siang jadi polisi, malam sekolah Alkitab, Sabtu Minggu pendeta, ya bikin rumah yatim piatu, menampung anak-anak yang terlantar, yang kurang diurus, yang dibuang sama orang tua, ya pemerintah juga belum ngurus gitu ya, dia ambil, lalu dia mati. Ya, karena aneurisma. Dan dia berdoa sama Tuhan. Waktu dia mati dia minta sama Tuhan. Tuhan tolong kasih aku hidup lagi ya. Aku nih punya rumah yatim piatu. Aku juga mau jadi kepala polisi ya, dan kandidat nih penduduk kota nih lagi pemilu sekarang nih, aku mau jadi salah satu calon terkuat ya, menjadi kepala polisi ya, supaya aku bisa memuliakan kamu lagi. Aku nih hambamu Tuhan ya, aku mau memuliakan namamu. Tahu nggak Tuhan bilang sama dia? Dan itu bikin dia kaget. Tuhan bilang begini, kamu bukan hambaku, kamu hamba dirimu sendiri. Kaget dia. Waduh Tuhan, dalam hati dia protes, tapi dia bilang suaranya Tuhan itu galak banget, gemet sampai bergetar. Sampai dia itu lemes dengan suara Tuhan itu. Murka Tuhan. Ya, Tuhan, masa aku bukan hambamu? Aku melayani kamu, aku nggak munafik, aku benar-benar melayani semua pekerjaan saya itu untuk kemuliaan kamu. Terus Tuhan bilang apa? Kamu tidak melayani saya, kamu melayani dirimu sendiri. Kamu melayani yatim piatu memang kamu pengen, kamu ya kesian sama anak-anak. Kamu melayani kalau kamu lagi seneng, lagi suka. Kalau kamu nggak suka, kamu nggak melayani. Itu namanya kamu bukan melayani aku. Ya, kamu pilih-pilih pelayanan. Itu namanya kamu melayani dirimu sendiri. Lagi pengen, lagi mau, lagi seneng melayani. Kalau nggak mau, banyak alasan. Tapi kalau kamu, ya ingat, kalau kamu bisa melayani, itu satu kehormatan. Kalau kamu adalah hambaku. Dan jangan sensor pelayanan. Biar aku yang sensor. Caranya gimana? Kalau kamu dapat pelayanan, itu artinya dari aku. Terima. Kecuali kalau ternyata kalau bukan dari aku, maka aku akan buat itu batal. Caranya gimana? Ya, kamu akan bentrok dengan halang lain, sehingga kamu berhalangan, sehingga kamu nggak bisa. Ya, nah itu tandanya dari aku. Jangan kamu pilih-pilih. Ya, kecuali kamu memang nggak bisa, bukan karena nggak mau. Ya, jadi dia bertobat ya. Dia minta ampun sama Tuhan, dia sadar. Ya. Lalu Tuhan ingetin dia, kasih tahu nanti ada pendeta-pendeta, hamba-hambaku yang akan menerima murkaku dalam kekekalan. Kamu baru menerima murkaku sebentar aja, kamu udah lemes. Ya. Aku udah takut begini. Nanti ada hamba-hambaku, pendeta-pendetaku yang akan menerima murkaku dalam kekekalan. Enggak selamat. Ya. Jadi jangan kita pikir sekali selamat tetap selamat. Itu artinya kita udah percaya Tuhan.
ya sudah menikmati Tuhan, sudah melayani Tuhan tulus, ya asal ya ada dosa-dosa kecil Tuhan ngertilah. Enggak, upah dosa Tuhan tidak memandang muka. Ya, jadi siapa yang buat dosa dia akan menerima penghakiman. Justru kalau kita tahu banyak, kita akan dihakimi sesuai dengan pengetahuan kita. Tapi jangan bilang, wah kalau gitu jangan banyak belajar deh. Makin banyak tahu, makin banyak dihukum nanti. Itu namanya orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Terkutuk dia, lebih celaka lagi dia. Ya enggak? Ya, gimana? Ada yang mau kasih komentar? Pak David, Ya. ini yang di Kejadian 3:22 pada saat kejatuhan manusia ya. Dia katakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon pengetahuan, buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi dari sini pun sebetulnya manusia udah tahu tentang yang baik dan jahat gitu. Iya, betul. Betul. Tapi masalahnya bukan tahu baik dan jahat dari kacamata Tuhan. Maksudnya gini, bukan dari sudut pandang Tuhan, tetap masih gini. Tahu benar, iya benar yang baik dan yang jahat ya. Ini baik jahat ya. Tetapi dari kacamata dosa, artinya gini. Dari kacamata mereka sendiri. Ya, tapi baik dan jahatnya benar-benar baik. Dia tahu apa yang baik. Tapi dari kacamata dosa sehingga tidak bisa hidup dalam kebenaran. Percuma tahu baik dan jahatnya, tapi tidak membuat mereka selamat. Ya, lain sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ya. Mereka mengenal Tuhan. Mereka tahu apa yang jahat. Gak boleh makan itu. Ya kan? Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi waktu dia dicobai iblis, waktu dia tergoda, nah dia mulai nih. Cara pandangnya beda. Ah, masa sih? Nah, ini dia mempertanyakan Tuhan. Ini sama seperti Brian Siawarta nih. Mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang absolut. Ah, enggak, aku enggak yakin Tuhan itu begini. Nah, dia punya gambaran tentang Tuhan itu versi dia. Apa yang menurut dia baik, ya baru baik. Tuhan itu mestinya begini, baru baik. Lah, Tuhan kok kamu yang gambari? Tuhan itu adalah Tuhan yang menurut kata dia dong. Bukan menurut kata kita. Definisinya harus begini-begini. Enggak, Tuhan adalah apa kata dia. Makanya supaya mengerti Tuhan, kita harus baca firman-Nya. Kita harus dengar suaranya. Lah kalau nggak bisa dengar suaranya gimana Pak? Kuping rohani saya rada budek nih. Ya kalau kita nggak bisa dengar suaranya, kita bacalah suaranya. Ya kan? Baca suaranya di mana? Ya di Alkitab. Kalau nggak bisa dengar ya baca, lihat suaranya, baca. Nah, kalau nggak mau baca suaranya, ya memang nggak mengasihi Tuhan, ya memang belum lahir baru, jangan-jangan. Ya. Kemarin ada yang nanya juga saya, Porta ya ada di Komsel, tanya, kalau tidak mengampuni karena disakiti orang banget, kita nggak mengampuni karena keterlaluan. Terus Bapak tidak mengampuni kita ya. Terus kita selamat nggak ya? Masih ada yang bingung gitu. Kan bukannya sekali selamat tetap selamat. Ya enggak lah. Ya enggak selamat. Kalau Bapak tidak mengampuni, ya artinya dosanya tetap. Kalau dosanya tetap, ya upahnya maut. Ya kan? Artinya, ya Calvin percaya. Orang yang begitu, orang yang hidup dalam dosa, orang yang melakukan willful sinning kayak begitu, orang itu belum lahir baru. Ya enggak selamat lah. Jadi mau Calvin Armenian pun sama aja. Orang yang begitu tidak mengampuni ya nggak selamat. Gimana Pak? Iya, jadi setelah jatuh dalam dosa, manusia menurut pandangannya sendiri ya Pak. Iya. Baik dan jahat menurut betul. pandangan. Bukan.
Iya, dia suka mengukur baik dan jahat itu dari kacamata dosa. Tapi dia tahu baik dan jahat yang benar itu tahu. Tapi dia ya itu tadi, contohnya tadi, ya merasa kita lebih baik dari orang lain, ya kan, Mas? Ya itu tadi dari kacamata dosa. Iya, karena Tapi nanti waktu dia di hadapan hari penghakiman dia nggak bisa lari, dia sadar. Wah, ternyata gua ini sombong. Wah, baru terbuka tuh dia tuh. Ya, dan hati nuraninya, suara hatinya akan bersaksi dan menuduh dia. berarti kaitannya dengan yang hukum Taurat juga ya Pak ya. Oleh karena hukum Taurat kamu mengenal dosa ya, pelanggaran. Iya, maksudnya gimana? Kan ada ayat bicara tentang hukum Taurat. Oleh karena hukum Taurat apa kita tahu gitu yang benar dan yang salah gitu. Iya, betul. Terus? Ya seperti aturan itulah jangan mencuri ya kan, ada aturan-aturan yang dibuat itu kan hukum Taurat. Jadi kita tahu pelanggaran-pelanggaran yang apa manusia lakukan gitu. Iya, iya. Tapi seperti yang Roma 1 katakan, mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka lebih suka. Seperti Yohanes 3 juga katakan ya kan. Kenapa? Karena mereka nggak mau datang kepada terang. Karena mereka lebih suka kegelapan. Ya, makanya mereka binasa. Oke, ya jadi Oke, terima kasih Pak. oke sampai di sini ya. Saya nanti akan kasih kesimpulannya. Jadi orang yang mengenal hukum Taurat tapi tidak melakukan perintah Tuhan itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, wajar lah orang semakin dewasa terus makin buat salah dia akan menerima hukuman yang makin berat, baik hukuman sosial atau hukuman pidana. Anak-anak kecil yang belum tahu yang belum akil balik kalau buat salah nggak akan masuk penjara, masuk rumah anak-anak nakal, ya kan? Ya kan? Tapi makin gede ini konsekuensi logis, ya kan? Tapi jangan bilang wah pokoknya itu gue nggak mau banyak belajar, wah celaka ini orang nggak mengasihi Tuhan ini, ya nggak selamat. Nah, tetapi orang yang sadar akan dosa-dosanya bertobat. Makanya orang yang lahir baru, dia semakin sadar akan dosa, dia akan bertobat terus. Dia yang orang seperti inilah yang menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Ya, dan karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan menerima hidup yang kekal. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah bukti seseorang lahir baru dan disunat hati. Oke, ya. Nanti minggu depan kita akan masuk ke Roma 3 ayat 1 sampai 8. Ya, tolong dibaca, direnungkan, belajar, digali ya, jawab pertanyaan ini. Ya, ada 4 pertanyaan. Bila semua manusia sama di hadapan Tuhan, apa maksud Paulus katakan orang Yahudi memiliki kelebihan? Kan semuanya sama. Kok ada kelebihan? Apa kelebihan? Ya. Nah, Minggu depan, apa bukti apa? mungkin Selasa depannya lagi Pak Oh, kan bisa. Selasa depan kapan? Tanggal berapa ya? Selasa depan itu tanggal Oh iya, kita 28. Iya 28 kita nggak oh bisa 28 iya iya benar nggak ada kita ya. 28 nggak ada, jadi Selasa depannya lagi ya Bapak Ibu. Iya, Selasa depannya lagi. 2 minggu nih. Waduh, PR-nya pendek lagi. Sedikit PR. Tapi nggak apa-apa, PR-nya biar di ini dulu aja Pak. Kasih. Iya, nanti saya kasih. Oke, sampai di sini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita selesai. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak David. Sama-sama. Kita selesaikan ya. Ya. Ya, sampai ketemu besok. Ya, kita berdoa yuk. Kita tutup dalam doa. Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Selidiki hati setiap kami Tuhan. Ya. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi? Kalau hati kami ada yang sudah menjadi tawar, Ya. Tuhan tidak merasa bergairah lagi datang ke hadapan, tidak lagi menikmati ibadah, kegiatan agama, pelayanan seperti suatu rutinitas.
Mungkin kami lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kami sudah mulai kehilangan kasih. Mula-mula kami. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami. Berikan Ya. kami hati yang haus. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Buka mata dan pikiran kami. Ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Kau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan Kau sungguh-sungguh mau kami bukan hanya tidak binasa, tapi supaya kami boleh punya hubungan yang semakin akrab dengan Engkau. Engkau yang mencari dan menyelamatkan kami. Engkau juga Tuhan yang rindu kami menjadi anak-anak kesukaan. Anak-anak yang akrab dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Berikan kami lagi Tuhan sukacita. Pada saat kami mengalami Engkau pertama kali. Waktu kami mengalami lahir baru. Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum pernah merasakan kasih, Tuhan, jamah kami. Tolong kami. Supaya kami boleh mengalami kasih. Supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini dalam tangan. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Tapi lebih lagi, kami ingin menikmati Engkau. Menikmati hadir-Mu. Menikmati persekutuan dengan Engkau yang lebih erat dan semakin erat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan terima jawaban doa kami. Amin. Amin. Oke, Amin. ya. Terima Sampai kasih Pak David. Sampai Kasih ketemu Pak lagi. David. ketemu 2 minggu lagi. God Terima bless. Terima kasih Pak David. Bye. Terima kasih. kasih. Tuhan berkati. Yuk Pak David, Tuhan berkati Pak Untung. Ya, Kak Untung PR-nya yang mana ya pertanyaannya? nanti belum nanti dikasih ya. Terima kasih.